Kenapa performa timnas Indonesia masih naik turun? Pertanyaan ini terus menjadi perbincangan publik seiring meningkatnya ambisi Indonesia untuk menembus Piala Dunia 2030. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Namun, di sisi lain, performa yang belum sepenuhnya stabil masih menjadi tantangan utama. Pada laporan ini, kita akan membahas secara menyeluruh faktor teknis, non-teknis, serta pandangan media internasional mengenai naik turunnya performa timnas Indonesia dalam konteks jangka panjang menuju Piala Dunia 2030. Kita mulai dari faktor teknis permainan. Banyak analis sepak bola Asia menilai bahwa timnas Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam hal intensitas permainan, kecepatan transisi, serta keberanian dalam duel 1 lawan 1. Namun, konsistensi menjadi persoalan utama. Dalam satu pertandingan, Indonesia mampu tampil agresif, rapi, dan terorganisir. Tetapi pada laga berikutnya, struktur permainan kerap longgar, jarak antar lini melebar, dan pengambilan keputusan menjadi terburu-buru. Media olahraga Jepang dan Korea Selatan menyebut kondisi ini sebagai ciri khas tim yang sedang berada dalam fase pembangunan ulang. Indonesia saat ini tidak lagi membangun dari nol, tetapi juga belum mencapai tahap kematangan. Perubahan filosofi bermain mulai dari build up dari belakang, pressing tinggi, hingga transisi cepat, membutuhkan waktu panjang agar menjadi refleks alami pemain. Faktor kedua adalah komposisi pemain. Timnas Indonesia kini dihuni oleh kombinasi pemain lokal Liga 1, pemain keturunan yang berkarir di luar negeri, serta pemain muda hasil pembinaan usia dini. Secara kualitas individu, komposisi ini dinilai sebagai yang terbaik dalam sejarah sepak bola Indonesia modern. Namun, integrasi antar pemain masih membutuhkan proses. Media Eropa, khususnya dari Belanda, menyoroti bahwa pemain diaspora membutuhkan waktu adaptasi terhadap tempo, cuaca, serta karakter permainan Asia. Di sisi lain, pemain lokal masih dalam tahap menyesuaikan diri dengan standar profesional dan tekanan di level internasional. Faktor ketiga adalah mental bertanding. Banyak pengamat menilai bahwa timnas Indonesia kerap tampil lepas saat menghadapi lawan yang diunggulkan. Namun ketika berada di posisi favorit, tekanan justru menjadi beban. Media Australia dan Asia Barat mencatat bahwa tekanan publik Indonesia termasuk yang paling besar di kawasan Asia. Dukungan supporter yang masif adalah kekuatan utama. Namun jika tidak dikelola dengan baik, tekanan tersebut dapat mempengaruhi ketenangan pemain di lapangan. Faktor keempat adalah kualitas dan variasi lawan. Dalam jalur menuju Piala Dunia 2030, Indonesia akan menghadapi lawan dengan karakter yang sangat beragam. Mulai dari tim dengan organisasi bertahan kuat, permainan fisik, hingga tim dengan pengalaman panjang di turnamen besar. Media Timur Tengah menilai bahwa Indonesia masih kesulitan menghadapi tim yang bermain disiplin, menunggu kesalahan, dan memanfaatkan bola mati. Hal ini menunjukkan bahwa detail kecil masih menjadi titik lemah. Faktor kelima adalah kontinuitas program jangka panjang. Dalam beberapa tahun terakhir, Federasi Sepak Bola Indonesia mulai mendapatkan apresiasi internasional atas upaya pembenahan struktur tim nasional. Namun, berbagai media global juga menyoroti bahwa konsistensi kebijakan menjadi kunci utama keberhasilan. Negara-negara Asia yang sukses umumnya memiliki roadmap jelas hingga 10 atau 15 tahun ke depan. Menuju Piala Dunia 2030, Indonesia harus menjaga kesinambungan antara tim senior, tim usia muda, dan kompetisi domestik. Lalu bagaimana peluang Indonesia ke Piala Dunia 2030? Secara realistis, Indonesia belum berada di jajaran unggulan Asia. Namun dibandingkan 1 dekade lalu, posisi Indonesia jauh lebih kompetitif. Media Eropa dan Asia menyebut Indonesia sebagai proyek jangka panjang
yang berpotensi memberikan kejutan jika proses pembangunan dijaga dengan konsisten. Kunci keberhasilan bukan pada hasil instan, melainkan pada stabilitas performa, kedewasaan mental, dan disiplin taktik. Jika fondasi ini terus diperkuat, performa Timnas Indonesia diproyeksikan akan semakin stabil dalam siklus menuju 2030. Kesimpulannya, naik turunnya performa Timnas Indonesia bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses pertumbuhan. Dengan kesabaran, evaluasi berkelanjutan, serta dukungan publik yang sehat, Indonesia memiliki peluang realistis untuk bersaing di level tertinggi Asia. Dan jika proses ini dijaga, mimpi tampil di Piala Dunia 2030 bukan lagi sekedar wacana, melainkan target yang bisa diperjuangkan.